Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Udi Bibit Jaya Makmur. Kali ini kita akan membahas tentang sedikit kesalahan sering dilupakan petani bawang merah, sehingga menyebabkan pertumbuhan bawang merah mereka mengalami kemunduran. Dalam arti tidak bisa subur maksimal. Padahal permasalahan ini merupakan kegiatan rutin sehari-hari dalam melakukan perawatan bawang merah. Permasalahan ini merupakan kegiatan rutin yang sering dilakukan para petani dalam perawatan bawang merah. Tapi permasalahan ini disepelekan oleh petani. Ingin tahu lebih lanjut, simak terus video ini sampai selesai. Jangan lupa tonton iklan terlebih dahulu. Dan untuk teman-teman yang hendak mencari bibit, bisa hubungi nomor kami yang ada di pojok kiri bawah video. Jangan ragu dengan kualitasnya karena bibit dari kita bergaransi. Jadi bibit dari kita bisa dikembalikan dengan syarat belum ditanam di sawah. Jadi sebelum ditanam di sawah, jangan lupa diuji tumbuh dulu di pot. Jika tidak tumbuh, bisa dikembalikan dan uang kembali sepenuhnya. Tapi jika bibit ditanam di sawah, sudah tidak ada garansi. Budidaya bawang merah itu sebenarnya sangat mudah. Kita hanya perlu menanam bibit bawang merah di lahan pertanian, lalu akan tumbuh dan selama 60 hari bisa dipanen. Yaitu gambaran singkatnya. Tapi tidak semudah itu ya teman-teman. Dalam perawatan bawang merah itu kita sering mendengar istilahnya disiram, lalu menjaga kestabilan air tanah untuk akar tanaman bawang merah kita. Lalu ada juga hal-hal yang perlu diperhatikan dalam budidaya bawang merah. Langsung aja yang pertama. Yang pertama sering dilupakan para petani itu adalah melakukan penyiraman secara efisien. Maksudnya efisien di sini apa? Bawang ini kan ditanam tidak hanya di musim kemarau dan musim hujan. Kalau di musim hujan, yang dekat dengan efisien itu adalah menyiram tanaman, bukan dalam artian memberikan minum. Istilahnya memberikan minum ke bawang merah. Kalau di musim hujan, yang dekat dengan efisien itu adalah menyiram tanaman, bukan dalam artian memberikan minum. Istilahnya memberikan minum ke bawang merah. Yang dimaksud menyiram tanaman bawang merah itu di musim hujan itu adalah menghilangkan embun yang ada di daun setelah terjadi hujan. Jadikan sifatnya air hujan pada daun bawang merah itu kurang bagus. Maka bisa dinetralkan dengan air tanah yang ada di saluran air. Kalau di daerah saya istilahnya got. Nah, penyiraman yang dimaksud efisien ini adalah cuma menyiram daun dalam artian tidak sampai airnya itu mengalir, tidak sampai airnya itu menggenang seperti yang kita lakukan pada musim kemarau. Saat kalian menanam di musim hujan itu, coba kalian amati pangkal daun bawang merah kalian. Pangkal daun pasti pertama banyak tanah ya. Banyak tanah yang melekat pada pangkal daun. Selain tanah, daunnya itu juga berwarna hijau, tapi permukaannya itu agak kasar ya. Itu efek dari fungisida yang kita berikan, dan air hujan itu bisa dinetralkan dengan melakukan penyiraman pada bawang merah kita. Lalu idealnya penyiraman ini berapa atau bagaimana kan? Itu biasanya pertanyaannya. Penyiraman ini bisa dilakukan setelah hujan turun. Kalau lahannya tidak begitu luas, kita bisa melakukan penyiraman itu setiap hari. Tapi dalam catatan setiap hari juga hujan. Tapi kalau lahannya luas tuh bagaimana? Belum selesai menyiram hujan sudah datang. Nah, logikanya kan gitu. Kalau lahannya luas, kita bisa melihat kondisi bawang merah dahulu. Kalau daunnya itu benar-benar terlihat kotor, banyak tanah yang menempel, itu bisa disiram dulu, baru disemprot fungisida. Tapi kalau daunnya masih terlihat sehat, itu bisa langsung disemprot fungisida. Nah, ini yang biasanya teman-teman petani itu dilupakan saat musim penghujan. Tapi di musim kemarau gimana? Saat di musim kemarau, penyiraman yang efisien itu adalah penyiraman yang mana kita melihat kesuburan atau kandungan air yang ada di tanah bawang merah kita. Apakah tanahnya itu cepat kering? Jika tanahnya itu mampu menyerap air atau menyimpan air agak lama. Nah, itu kita lihat postur tanahnya. Kalau tanahnya tepat kering, ya setiap hari kita harus menyiram. Tanaman bawang merah itu kuncinya dia suka air. Apabila terlalu banyak, itu akan merusak bawang merah itu sendiri. Itu kuncinya, jadi bawang merah itu suka air.
Air kalau terlalu berlebihan dia akan rusak atau cepat busuk apabila kurang sehat. Nah, karena sifat dari bawang merah suka air cuma gak suka becek. Ini yang biasanya teman-teman tani itu dilupakan. Penyiraman efisien itu biasanya ala kadarnya, mau nyiram ya nyiram, kelihatan masih basah gak disiram, terus daun bawang merahnya kotor ya dibiarkan. Itu waktu musim hujan. Ini biasanya yang kurang bagus. Kebiasaan yang kurang baik apabila kalian menginginkan bawang merah kalian itu tumbuh subur. Nah, kalau sudah tahu, kalian bisa menghindari atau melakukan tips yang saya berikan ini agar bawang merah kalian selalu sehat dan subur. Yang kedua ini ada yang sering dilupakan para petani, itu adalah peneplokan di pinggir bedengan atau pemberian tanah endut di pinggir bedengan ini. Ini sangat sepele, sering dilupakan petani atau diabaikan. Jadi pemberian lumpur di pinggir bedengan itu sebenarnya banyak manfaatnya. Yang pertama akan mensuburkan bawang merah di pinggir bedengan. Kenapa kok gitu? Karena setiap kita menyiram di pinggir bedengan itu airnya kan langsung mengalir ya, kalau yang di pinggir itu. Jadi tidak sempat meresap ke dalam tanah, tidak sampai ke akar bawang merah kita. Dengan adanya bedengan itu akan menghambat lagi terjun ke saluran air atau ke dalam got. Saat dipupuk pun juga seperti itu. Setelah kita pupuk biasanya kan disiram air, dan air siraman itu kalau tidak ada tembokan atau dinding tanah ini, itu akan langsung jatuh ke saluran air. Itu akan sia-sia kita memberikan pupuk itu. Jadi yang di pinggir bedengan ini tidak akan menerima nutrisi pupuk sehingga kurang subur. Nah, pemberian tembokan ini kapan sih dilakukan?